Di puncak Bukit Akropolis di Athena, Yunani, berdiri sebuah bangunan yang selama lebih dari 2.400 tahun menjadi simbol kejayaan peradaban manusia. Bangunan itu adalah Parthenon, kuil kuno yang didedikasikan untuk Dewi Athena yang diyakini sebagai pelindung kota Athena dalam kepercayaan Yunani kuno. Bagi sebagian orang, Parthenon mungkin hanya tampak seperti reruntuhan batu marmer dengan deretan tiang-tiang besar yang sudah tidak utuh. Namun di balik sisa-sisa bangunannya, tersimpan kisah tentang kecerdasan teknik, seni, politik, agama, dan sejarah yang membentuk dunia barat modern. Parthenon bukan sekedar bangunan bersejarah. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai lambang demokrasi karena dibangun pada masa ketika Athena mencapai puncak kejayaannya sebagai salah satu negara demokrasi pertama di dunia. Bangunan ini juga dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah arsitektur dan seni klasik Yunani. Bahkan hingga saat ini, desainnya masih menginspirasi pembangunan gedung parlemen, museum, pengadilan, dan bangunan pemerintahan di berbagai negara. Menariknya, meskipun telah mengalami peperangan, ledakan besar, penjarahan, hingga gempa bumi selama ribuan tahun, Parthenon masih berdiri dan terus menjadi salah satu situs wisata dan juga penelitian arkeologi paling penting di dunia. Lalu apa sebenarnya yang membuat bangunan ini begitu istimewa? Bagaimana sejarahnya hingga menjadi salah satu monumen paling terkenal di planet ini? Lebih lengkap tentang Parthenon, inilah videonya. Parthenon terletak di puncak Akropolis di Athena, yang merupakan sebuah bukit batu setinggi sekitar 150 meter, yang sejak zaman kuno menjadi pusat keagamaan dan pertahanan kota Athena. Nama Parthenon berasal dari kata Yunani yaitu Parthenos, yang berarti perawan atau gadis. Nama tersebut merujuk pada Dewi Athena yaitu Parthenos, yaitu Athena sang perawan. Namun beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa pada awalnya bangunan ini kemungkinan tidak secara resmi disebut Parthenon, melainkan Hekatompedon, yang berarti bangunan sepanjang 100 kaki. Nama Parthenon baru digunakan secara luas beberapa abad setelah pembangunannya. Pembangunan Parthenon dimulai pada tahun 447 sebelum Masehi dan selesai secara struktural pada tahun 438 sebelum Masehi. Pengerjaan dekorasi dan pahatan masih berlanjut hingga sekitar tahun 432 sebelum Masehi. Proyek ini diprakarsai oleh negarawan Athena terkenal, yaitu Pericles, sebagai simbol kemenangan Yunani atas Kekaisaran Persia dalam Perang Yunani-Persia. Bangunan ini dirancang oleh dua arsitek besar Yunani kuno, yaitu Echinus dan Kallikrates. Sementara itu, seluruh program seni dan dekorasi dipimpin oleh pematung legendaris yaitu Phidias. Parthenon memiliki panjang sekitar 69,5 meter dan lebar sekitar 30,9 meter dengan tinggi mencapai 13,72 meter. Hampir seluruh bangunan dibuat dari marmer Pentelik, yaitu marmer berkualitas tinggi yang ditambang dari Gunung Pentelicus di dekat Athena. Marmer ini terkenal karena warnanya yang putih dengan sedikit semburat keemasan saat terkena sinar matahari. Bangunan ini dikelilingi oleh 46 kolom besar, terdiri atas 8 kolom di sisi depan dan belakang, serta 17 kolom di kedua sisinya. Proporsi bangunan dibuat sangat teliti, sehingga menghasilkan keseimbangan visual yang dianggap hampir sempurna. Di dalam kuil dahulu berdiri patung raksasa Dewi Athena Parthenos,
yang mempunyai tinggi sekitar 12 meter. Patung tersebut dibuat dari emas dan gading, menjadikannya salah satu karya seni paling mewah yang pernah dibuat di dunia kuno. Sayangnya, patung asli tersebut telah hilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Sebelum Parthenon yang sekarang dibangun, sebenarnya sudah ada kuil lain di lokasi yang sama. Bangunan yang disebut sebagai Parthenon lama itu mulai didirikan sekitar tahun 490 sebelum Masehi setelah pertempuran Marathon. Namun sebelum selesai dibangun, pasukan Persia menyerbu Athena pada tahun 480 sebelum Masehi dan menghancurkan hampir seluruh Akropolis termasuk kuil tersebut. Setelah kemenangan Yunani atas Persia, Athena memasuki masa keemasan. Kota ini menjadi pusat perdagangan, politik, filsafat, dan seni di dunia Yunani. Perikles kemudian meluncurkan program pembangunan besar-besaran untuk membangun kembali Akropolis, dan Parthenon menjadi proyek terpenting dalam program tersebut. Selain menjadi kuil, Parthenon juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara dan juga perbendaharaan Liga Delos, sebuah aliansi negara-negara Yunani yang dipimpin Athena. Dengan kata lain, bangunan ini juga memiliki fungsi politik dan ekonomi yang sangat penting. Selama hampir 1000 tahun, Parthenon tetap menjadi simbol keagamaan Yunani kuno. Namun perubahan besar terjadi pada akhir abad ke-6 Masehi ketika Kekaisaran Romawi Timur menjadikan bangunan tersebut sebagai gereja Kristen. Banyak bagian interior diubah agar sesuai dengan fungsi barunya, yaitu sebagai tempat ibadah umat Kristen. Setelah Kesultanan Ottoman menguasai Athena pada abad ke-15, Parthenon kembali berubah fungsi dan dijadikan masjid. Sebuah menara ditambahkan di salah satu sudut bangunan untuk keperluan ibadah umat Islam. Peristiwa paling tragis dalam sejarah Parthenon terjadi pada tahun 1687. Saat itu, pasukan Ottoman menggunakan bangunan tersebut sebagai gudang penyimpanan mesiu. Ketika pasukan Venesia mengepung Athena, sebuah peluru meriam menghantam Parthenon dan memicu ledakan dahsyat. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar atap dan merobohkan banyak kolom. Banyak pahatan dan dekorasi yang tidak ternilai harganya ikut hancur. Kerusakan akibat ledakan tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini dan menjadi alasan utama mengapa Parthenon tampak sebagai reruntuhan. Pada awal abad ke-19, seorang bangsawan Inggris bernama Thomas Bruce mengambil banyak patung dan dekorasi dari Parthenon. Koleksi tersebut kemudian dibawa ke Inggris dan kini dikenal sebagai Elgin Marbles atau Parthenon Marbles. Hingga saat ini, keberadaan patung-patung tersebut masih menjadi salah satu sengketa budaya terbesar di dunia. Pemerintah Yunani selama puluhan tahun terus meminta agar artefak itu dikembalikan ke Athena. Sejak tahun 1975, pemerintah Yunani bersama para ahli internasional melaksanakan proyek restorasi besar-besaran untuk memperkuat struktur bangunan dan menyelamatkan bagian-bagian yang masih tersisa. Proyek ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari Parthenon adalah tidak ada satupun garis pada bangunan ini yang benar-benar lurus. Lantai bangunan dibuat sedikit melengkung ke atas, sementara kolom-kolomnya dibuat sedikit menggembung dan sedikit condong ke dalam. Para arsitek Yunani menyadari bahwa garis yang benar-benar lurus akan tampak melengkung bagi mata manusia. Karena itu, mereka sengaja membuat berbagai penyesuaian agar bangunan terlihat sempurna. Teknologi semacam ini sangat luar biasa untuk ukuran lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Fakta menarik lainnya adalah warna asli Parthenon. Banyak orang mengira bahwa bangunan ini sejak awal berwarna putih. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar patung dan ornamen pada Parthenon dahulu dicat dengan warna merah, biru, hitam, dan emas. Bangunan ini pada masa kejayaannya jauh lebih berwarna daripada yang kita lihat saat ini. Patung Athena Parthenos yang berada di dalam kuil juga menyimpan fakta unik. Patung itu dilapisi emas murni dalam jumlah yang sangat besar. Menurut catatan sejarah, emas tersebut dapat dilepas dan digunakan sebagai cadangan keuangan negara jika Athena mengalami krisis atau perang. Dengan kata lain, patung itu juga berfungsi sebagai bank emas bagi negara kota Athena. Fakta lain yang jarang diketahui adalah bahwa Parthenon dibangun tanpa semen atau perekat. Setiap blok marmer dipotong dengan presisi tinggi dan disatukan menggunakan pengunci logam. Teknik ini memungkinkan bangunan bertahan selama lebih dari 2 milenium. Parthenon juga dianggap sebagai salah satu simbol paling kuat dari demokrasi dan peradaban Barat. Banyak bangunan pemerintahan modern, termasuk gedung parlemen dan pengadilan di Eropa maupun Amerika, mengambil inspirasi dari bentuk kolom dan proporsi bangunan ini. Bahkan saat ini, para arsitek dan insinyur masih mempelajari teknik konstruksi Parthenon karena tingkat presisinya dianggap luar biasa dan sulit ditandingi oleh banyak bangunan modern. Bangunan ini bukan sekedar kumpulan batu marmer kuno, melainkan simbol kejayaan intelektual dan juga artistik manusia. Tidak mengherankan jika hingga saat ini, Parthenon masih dianggap sebagai salah satu bangunan paling penting dan juga paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton.